Oke, kita mulai ya. Mohon maaf terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di forum belajar bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di modul 3 ya. Nah, seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan membahas beberapa soal-soal yang ada di modul ya. Nah, kemarin modul 1 dan modul 2 kita sudah membahas ruang vektor, kemudian perkalian skalar. Nah, kita sekarang melanjutkan ke pengortogonalan dan hampiran. Nah, sebenarnya kalau untuk hampiran yang di modul 3 itu jarang dibahas ya. Nah, soal-soal hampiran itu biasanya di sini mungkin hanya sebagai pengenalan saja di modul 3 KB3 di sini. Nanti mungkin lebih jelasnya di metode matematis ya, untuk penghampiran metode Lagrange dan macam-macamnya itu di KB3. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu membahas secara detail ya untuk di modul 3 KB3. Nah, oke, untuk yang pertama, soal yang akan kita bahas di sini tes formatif 31 nomor 1. Nah, jadi di sini kita pembahasannya tentang pengortogonalan. Ada proyeksi ortogonal, kemudian ada proyektornya. Nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan untuk cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, di sini kita coba bahas tes formatif 31 nomor 1 ya. Di ruang R pangkat 3 dengan perkalian skalar AB, nah ini definisinya. A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3. Nah, di sini tunjukkan bahwa vektor 2 min 21 ortogonal pada bidang X min Y plus Z sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk definisi ruang perkalian skalarnya di R pangkat 3, kemudian ini vektornya 2 min 21. Nah, ini harus dibuktikan bahwa vektor 2 min 21 ini ortogonal terhadap bidang X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, tentu vektor ini harus kita hubungkan dengan perkalian skalarnya. Oke, untuk penyelesaiannya di sini kita cari dulu basis di R pangkat 3 untuk X min Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, ini basisnya adalah 1, 1, 0. Jadi, vektor ini, 1, 1, 0 ini kalau kita masukkan ke nilai X min Y ditambah Z itu sama dengan 0. Nah, ini kan seperti misalkan 1, kemudian dikurangi 1, ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita hubungkan ke kita hubungkan ke nilai X min Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, karena di sini ruang perkalian internet saya lagi rada rusuh nih. Nah, kemudian yang kedua, karena di sini kita berbicara di R pangkat 3, berarti di sini kita basisnya pun harus ada 3. Nah, di sini berarti yang pertama 110, atau teman-teman mau bikin min 101 boleh dulu. Nah, pokoknya kita harus mencari nilai di mana di sini bidangnya X min Y ditambah Z itu sama dengan 0. Nah, kemudian min 1, 0, 1. Nah, ini kan berarti min 1 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga basisnya 1, 0, min 1. 1 dikurangi 0 ditambah min 1 sama dengan 0. Pokoknya kita cari basis yang merupakan kombinasi linear dengan bidang X min Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kemudian dari basis ini kita kaitkan dengan vektor 2 min 21. Kita buktikan apakah dengan perkalian skalar AB ini, nah basis-basis ini kita kalikan dengan vektornya merupakan himpunan ortogonal atau bukan. Kita kembali lagi ke modul 2 ya. Nah, di modul 2 ruang perkalian skalar itu untuk himpunan atau basis ortogonal itu berarti nilainya sama dengan 0 perkalian skalarnya. Jadi ruang perkalian skalar yang menghasilkan sama dengan 0 berarti dia merupakan himpunan ortogonal. Nah, oke, kita balik lagi ke definisinya. Definisi dari ruang perkalian skalarnya di sini AB sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah 2A3B3. Nah, di sini kita masukkan nilai vektornya 2 min 2 1, kemudian kita masukkan ke dalam definisi ruang perkalian skalarnya. Nah, setelah itu kita kalikan satu-satu dengan basisnya di sini. Nah, tadi basisnya yang pertama adalah 1, 1, 0. Jadi vektor 2 dikali 1, A1, B1, jadi ini A1, kemudian B1-nya adalah nilai basisnya di sini. 2 dikali 1 ditambah min 2 dikali 1, jadi ini dikalikan ke basis pertama. Ditambah 2A3B3, 2 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi di sini berfungsi sebagai A1, A2, dan A3, kemudian basisnya di sini B1, B2, dan B3. Nah, ini berarti terbukti untuk ruang perkalian skalar pertama itu sama dengan 0, berarti dia merupakan himpunan ortogonal. Kemudian yang kedua, nah yang kedua sama kita kalikan dengan
dengan yang kedua juga di sini. Berarti ini A1, A2, A3, ini B1, B2, B3. 2 dikali min 1 ditambah min 2 dikali 0, kemudian ditambah 2 A3, 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini juga terbukti bahwa merupakan himpunan ortogonal. Kemudian yang ketiga, berarti 2 min 2, 1 dikalikan ke basis yang ketiga. 2 dikali 1, kemudian min 2 dikali 0, ditambah 2 dikali 1, dikali min 1 sama dengan 0. Nah, jadi vektor-vektor ini, vektor 2 min 2, 1 itu ortogonal pada bidang X min Y ditambah Z. Karena di sini ruang perkalian skalarnya itu sama dengan 0. Nah, jadi ini masih berhubungan dengan modul 2 ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Jika V sama dengan 113 di R pangkat 3 dengan perkalian titik, tentukan proyeksi dan proyektor V pada bidang X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan dulu di sini ruangnya ruang apa? Di sini ruangnya adalah ruang R pangkat 3. Nah, sedangkan di sini bidangnya hanya memuat X dan Y. Nah, kan X dikurangi 2Y sama dengan 0. Nah, berarti kita kurang dong di sini, berarti hanya memuat R pangkat 2. Nah, sedangkan soalnya di sini V-nya, ruang vektor V-nya adalah R pangkat 3. Nah, maka di sini kita harus mencari nilai misalkan di sini kita misalkan sebagai U1, U2 atau misalkan X, Y dan Z. Jadi kita misalkan di sini akan mencari Z-nya dulu. Nah, karena di sini berhubungan dengan ruangnya ya, di sini ruangnya R pangkat 3, tetapi di sini bidangnya R kuadrat. Di sini kita misalkan bidang X dikurangi 2Y sama dengan 0. Kita misalkan di sini bidangnya adalah U sama dengan 21 Z. Berarti kita nyari nilai Z-nya dulu. Nah, oke, untuk mencari proyeksi dan proyektor, nah ini untuk mencari proyeksinya rumusnya adalah ruang perkalian skalar V dikali U dibagi ruang perkalian skalar U dikali U. Nah, maka kita cari dulu nilai V dikali U-nya. Nah, V dikali U sama dengan, berarti ini V-nya 113, kita kalikan dengan nilai U. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Nah, misalkan yang pertama kita buat dulu nilai U-nya, nilai Z-nya di sini adalah 0. Nah, berarti di sini 1 dikali 2 tambah 1 dikali 1 tambah 3 dikali 0 sama dengan 3. Nah, kemudian 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, kemudian 3 dikali 0 dikali 0 sama dengan 5. Nah, ini untuk U dikali U ya, berarti yang ini, hanya U-nya saja. Nah, yang pertama yang kita cari V dikali U-nya dulu, kemudian yang kedua U dikali U. Nah, semisal kita di sini adalah membuat 0 ya. Nah, di sini adalah hasilnya 3, 3 dan 5. Nah, otomatis kita masukkan dulu ke nilai ini. V dikali U per U dikali U sama dengan 3/5 ya. Ini kan 3/5. Nah, kemudian supaya di sini untuk mencari proyeksi ini, biasanya kita tidak memuat vektor 0 ya di sini untuk mencari proyeksi PW di sini biasanya tidak memuat vektor 0. Nah, karena di sini dikalikan lagi U, V dikali U per U dikali U, kita kalikan lagi U. Nah, di sini berarti kan U-nya tadi semisal yang pertama adalah 2, 1, 0 ya. Nah, ini supaya di sini tidak menghasilkan vektor 0, berarti kita harus mencari angka yang lain. Angka yang lain tetapi kita buat sama penyederhanaannya menjadi 3/5. Nah, oke, kita cari lagi angka lain. Jadi kita yang angka 0 ini kita skip dulu ya. Jadi Z-nya bukan sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari tetapi yang bisa menyederhanakan menjadi 3/5. Yang pertama, kita kalikan lagi vektor V-nya dengan nilai U-nya 1 dikali 2, kemudian tambah 1 dikali 1, ditambah 3 dikali 5. Nah, sini kita dapat angka 5 untuk menyederhanakan nanti menjadi 3/5. Nah, ini teman-teman bisa satu-satu sih sebenarnya, bisa 3 dikali 1 dulu. Yang penting kita balik lagi ke nilai awal di sini. Nilai awalnya adalah 3/5. Nah, kemudian di sini kita kalikan 5 ya. Ini saya langsung kalikan 5, 3 kali 5 sama dengan 15, 3 ditambah 15 sama dengan 18. Kemudian yang kedua, U dikali U-nya berarti 2 kali 2 tambah 1 dikali 1 tambah 5 kali 5 sama dengan 5 ditambah 25 sama dengan 30. Nah, ini berarti kan V dikali U dibagi U dikali U itu berarti kan 18/30. Nah, ini kita bagi 6 ya. Bagi 6/6 berarti kan jadi 3/5. Nah, jadi kita balik lagi ke definisi awal di sini, tetapi kita tidak memakai vektor 0. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah 5-nya. Nah, berarti nilai Z-nya adalah sama dengan 5, bukan 0. Jadi yang penting di sini tidak memuat vektor 0 ya untuk mencari proyeksi di sini. Nah, nanti proyeksi atau proyektor itu akan beda. Jadi yang pertama kita cari proyeksinya dulu. Nah, setelah kita ketemu ini,
VU, kemudian dibagi U dikali U, kemudian dikalikan U lagi. Nah, ini untuk rumus proyeksi ya, proyeksi ortogonal. Atau biasanya hanya dikatakan sebagai proyeksi. Nah, kita masukkan tadi VU per U dikali U, tadi kan VU-nya 3, dibagi U dikali U-nya sama dengan 5, 3/5 dikalikan vektor U-nya. Nah, vektor U-nya tadi kita sudah dapat di sini 2, 1, dan 5. Nah, yang kita pakai tadi di sini adalah angkanya yang 5, bukan yang 0 ya. Nah, kemudian kita kalikan 3/5 dikali 2, 6/5, kemudian 3/5 dikali 1, 3/5, 3/5 dikali 5, 15/5 sama dengan 3. Nah, ini untuk nilai proyeksinya ya. Ini untuk nilai proyeksi. Jadi nanti teman-teman jangan sampai ketukar ya antara proyeksi dan proyektor. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah proyektornya. Nah, berarti untuk proyektornya di sini rumusnya adalah V dikurangi VW. Tadi V-nya, nilai vektor V-nya adalah 1, 1, 3 dikurangi nilai proyeksinya adalah 6/5, 3/5, kemudian 3. Ini tinggal dikurangi 1 dikurangi 6/5, min 1/5, kemudian 1 dikurangi 3/5, 2/5, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi nilai proyeksinya tadi 6/5, 3/5, dan 3. Kemudian nilai proyektornya adalah min 1/5, 2/5, dan 0. Nah, ini untuk soal proyeksi dan proyektor. Tetapi biasanya teman-teman tidak disulitkan seperti soal-soal di modul di sini ya. Biasanya di soal-soal tuton ataupun tugas itu juga tidak bergantung pada bidang di sini. Nah, biasanya langsung diberikan vektornya. Misalkan diketahui vektor V-nya berapa, kemudian vektor U-nya berapa. Nah, rata-rata untuk soal-soal di modul ini berhubungan dengan bidang ya, seperti tadi nomor 1. Nah, nomor 1 juga kan dikaitkan dengan bidang X min Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, kemudian nomor 2 juga sama, dikaitkan lagi dengan bidang X dikurangi 2Y sama dengan 0. Tetapi pengalaman saya selama tuton atau UAS ini tidak berhubungan dengan bidang ya, biasanya selalu langsung diberikan nilai vektornya, vektor V, vektor U. Nah, itu lebih mudah biasanya. Kemudian soal selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini kan biasanya untuk soal proyektor atau proyeksi ortogonal atau proyektor, ada yang memakai vektor, kemudian ada lagi yang memakai ruang perkalian skalarnya itu berupa integral. Pokoknya antara dua macam itu, ada yang sesimpel tadi ya, seperti diberikan vektor V. Nah, tetapi untuk soal nomor 5 ini, ada yang diberikan soalnya berupa integral. Nah, di sini berarti di aljabar linear elementer 2 kita hitung integral lagi. Nah, di sini nomor 5, untuk P2 polinom derajat 2 dengan perkalian skalar PQ, integral min 1 sampai 1, nah ini batasnya integral min 1 sampai 1, Px, Qx, Dx, tentukanlah proyeksi X kuadrat pada ruang bagian yang dibangun oleh 3X ditambah akar 3, kemudian 3X dikurangi akar 3. Nah, kita langsung penyelesaiannya ya. Nah, misalkan di sini kita misalkan U1 ya, teman-teman mau memisalkan X atau Y itu terserah ya, ini tapi secara umum kita misalkan sebagai U1, U2 kan di sini ruang perkalian skalar bisa UV, bisa PQ ya. Nah, di sini saya misalkan sebagai U1. U1-nya di sini adalah 3X ditambah akar 3 dan U2-nya adalah 3X dikurangi 3. Ini yang ditanyakan adalah proyeksinya. Nah, berarti kita harus mencari karena di sini ada dua U ya, berarti kita cari dulu U1 pangkat U1. Nah, berarti ini kita kalikan ya. Integralnya, integral min 1 sampai 1, 3X ditambah akar 3 dikali 3X ditambah akar 3. Karena ini kita perkalian U1 pangkat U1 dikali U1. Nah, integral terhadap dx. Kemudian integral min 1 sampai 1, ini kita kalikan 3x kali 3x, 9x kuadrat, kemudian ditambah 6 akar 3x ditambah 3 dx. Nah, kemudian kita integralkan ini 9x kuadrat sama dengan 3x pangkat 3, ditambah 3 akar 3x kuadrat tambah 3x. Batasnya adalah min 1 sampai 1. Nah, kita tinggal memasukkan nilai batasnya. 1 dulu, 3 kali 1 pangkat 3 sama dengan 3, 3 ditambah 3 akar 3 dikali 1 kuadrat, 3 akar 3 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian dikurangi, ini tinggal dimasukkan nilai min 1-nya, 3 dikali min 1 pangkat 3 sama dengan min 3, tambah 3 akar 3 dikurangi 3 sama dengan 12. Jadi nilai perkalian skalar U1 dikali U1 adalah 12. Kemudian sama untuk yang U2 dikali U2-nya, nah tadi kan ditambah ya, ini dikurangi 3X dikurangi akar 3 dikali 3X kurangi akar 3. Ini caranya sama, kita integralkan, kita kalikan dulu 9X kuadrat dikurangi 6 akar 3X ditambah 3 dx. Nah, berarti 3X pangkat 3 dikurangi 3 akar 3X kuadrat tambah 3X. Batasnya min 1 sampai 1. Kita tinggal masukkan nilai batasnya ke nilai X-nya. 3 dikurangi 3 akar 3
ditambah 3 dikurangi min 3 dikurangi 3 akar 3 dikurangi 3 sama dengan 12. Nah, di sini berarti nilai perkalian skalar U1 kali U1-nya 12, kemudian nilai ruang perkalian skalar U2 kali U2-nya juga 12. Kemudian yang harus kita cari lagi adalah P dikali U. Nah, tadi kan di sini nilai P-nya adalah proyeksi untuk X kuadrat. Jadi, nanti X kuadratnya kita kalikan satu-satu. Kita kalikan terhadap U1, kemudian kita kalikan lagi terhadap U2. Sama caranya kita pakai integral lagi. Jadi yang pertama P dikali U1. Tadi P-nya adalah X kuadrat. U1-nya 3X ditambah akar 3 dx. Kita integralkan lagi. Min 1 sampai 1. 3X ini kita kalikan dulu. X kuadrat kali 3X. 3X pangkat 3. Kemudian ditambah akar 3X kuadrat. Sama dengan kita integralkan 3 per 4. X pangkat 4 tambah 1 per 3 akar 3X pangkat 3. Batasnya min 1 sampai 1. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai X-nya. Jadi 3 per 4 tambah 1 per 3 akar 3 dikurangi 3 per 4 dikurangi 1 per 3 akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Kemudian yang kedua, yang terakhir di sini P dikali U pangkat 2. Tadi P-nya adalah X pangkat 2. U pangkat 2-nya adalah 3X dikurangi akar 3 dx. Nah, ini caranya sama. Nah, untuk P U pangkat 2 itu hasilnya min 2 per 3 akar 3. Nah, berarti kita tinggal balik lagi ke rumus proyeksi. Nah, di sini rumus proyeksi ortogonalnya, kalau tadi kan di atas di nomor 2 ya, nomor 2 di sini kan hanya satu vektor ya, hanya satu vektor. Nah, kalau di sini, nah ini ruang vektor yang dibangunnya ada 2, ada U1 dan U2. Nah, berarti kita nilai U1 dan U2-nya kita jumlahkan. Jadi untuk proyeksinya adalah P U1 per U1 dikali U1 dikali U1 dulu. Nah, jadi tadi P U1-nya adalah 2 per 3 akar 3 dibagi U1 dikali U1-nya 12, kemudian dikalikan U1-nya 3X ditambah akar 3. Kemudian ditambah yang nilai U2, PU2 min 2 per 3 akar 3, dibagi U2 kali U2-nya 12, kemudian dikali U2-nya adalah 3X dikurangi akar 3. Nah, ini kita tinggal operasikan sama dengan 2 akar 3X per 12, ditambah 2 per 12, dikurangi 2 akar 3X per 12, tambah 2 per 12, sama dengan 4 per 12, atau 1 per 3. Nah, itu untuk proyeksi ortogonalnya atau proyeksinya. Nah, kemudian untuk proyektornya di sini, berarti P dikurangi PW. P-nya tadi adalah X pangkat 2. Nah, PW-nya tadi 1 per 3. Jadi, nilai proyektornya adalah X pangkat 2 dikurangi 1 per 3. Oke, sampai KB1 ada yang mau ditanyakan? Teman-teman udah ngerjain mungkin latihan atau tes formatifnya? Aku belum. Masih santai ya, karena tutornya masih lama. Oke, kita lanjut ya ke KB2. Nah, ini kan di sini saya cuma bahas berapa soal nih, cuma bahas 3 soal. Nah, masih ada 2 soal lagi tuh. Nah, coba dikerjain. Nah, seperti yang saya katakan, teman-teman diusahakan membuat buku latihan ya, buku latihan yang ada di modul atau tes formatif itu dikerjakan. Jadi kita sesering mungkin mengerjakan soal, nanti kita makin jago. Oke, kita lanjut ya ke KB2. Biasanya untuk di KB1 itu sih yang ditanyain itu proyeksi ortogonal atau proyektornya. Antara 2 itu aja, nggak akan jauh dari 2 soal itu. Rumusnya juga gampang kan, tinggal dikalikan dulu. Kalau misalkan soalnya vektor, tinggal dikalikan sesuai ruang perkalian skalarnya. Kalau misalkan soalnya integral, tinggal diintegralkan gitu. Nah, lanjut untuk KB2, nah ini pengortogonalan Gram-Schmidt. Nah, ini biasanya juga ada di soal UAS untuk Gram-Schmidt nih. Ini lumayan agak panjang ya sebenarnya untuk yang Gram-Schmidt nih. Jadi kalau ada dari KB1 itu misalkan vektornya itu tidak ortogonal. Nah, dengan proses pengortogonal Gram-Schmidt ini, dia vektor tersebut bisa menjadi ortogonal. Nah, ada beberapa langkahnya. Nah, di sini saya bahas tes formatif nomor 1 ya. Di R pangkat 3, tentukan basis dari ruang solusi persamaan, X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 0, yang diperoleh dengan memandang Y dan Z bebas. Nah, ini kita masih balik lagi ke basis ya. Nah, ini masih yang simpelnya.
Nah, di sini adalah ruang solusi STL-nya itu X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, ini kita sebenarnya tinggal mencari angka-angka, sebenarnya angka-angkanya nggak akan jauh beda dari 1, min 1, atau 0 ya. Nah, di sini biasanya kita disuruh mencari angka-angka tersebut yang merupakan basis. Jadi, ketika angka-angka tersebut kita memasukkan dengan nilai X, Y, dan Z itu akan menghasilkan sama dengan 0. Atau di sini kita berbicara balik lagi ke, ortogonal ya. Nah, misalkan di sini X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, ini sama sebenarnya seperti soal nomor 1 tadi ini ya. Nah, ini kan sama basisnya bidang X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya pun nggak akan jauh berbeda. Nah, di sini, yang pertama X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Jadi kalau kita memasukkan ke nilai ini, 1 dikurangi 1 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, ini. Jadi kita kalau memasukkan nilai X, Y, dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan sebagai V1. Kemudian yang kedua, X sama dengan min 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Jadi min 1, 0, 1. Min 1 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan sebagai V2. Kenapa kita hanya membutuhkan V1 dan V2? Di sini kita soal berikutnya kita akan melanjutkan ke proses ini Gram-Schmidt ini. Nah, kemudian yang kedua, jadi di sini basisnya adalah 110 dan min 101. Nah, ini nanti kita akan gunakan ke proses ini Gram-Schmidt. Nah, kemudian yang B-nya, periksa apakah basis itu ortogonal atau tidak. Nah, untuk memeriksanya kita tinggal kalikan saja ke perkalian skalar. Nah, berarti ini misalkan A1, A2, A3, kemudian ini B1, B2, dan B3. Ini kita kalikan 1 dikali min 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 sama dengan min 1. Nah, karena di sini hasilnya tidak sama dengan 0, nah ini kan karena tidak sama dengan 0, maka basisnya di sini bukan basis yang ortogonal atau basis tidak ortogonal karena nilainya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya di sini yang C, kalau basis itu tidak ortogonal, bentuklah basis ortogonal dengan melakukan proses Gram-Schmidt. Nah, ini kita langsung ya penyelesaiannya. Di sini kita misalkan untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa baca di modul. Udah belajar belum modul 3? Belum juga. Modul 3 halaman 3.14 ya. Nah, di situ yang bagian A ada proses pengortogonalan Gram-Schmidt. Nah, ada nomor 1 membentuk basis ortogonal. Nah, itu langkah-langkahnya. Itu biasanya langkahnya hanya sampai langkah 2 atau langkah 3 ya paling banyak sampai langkah 3 lah. Nah, di sini yang pertama kita ikutin langkah yang ada di modul ya, U1 sama dengan V1. Jadi kita mencari basis U1, U2, U3 sampai U seterusnya sampai UK. Nah, di sini tadi U1 sama dengan V1. Tadi V1-nya adalah 110. Nah, ini 110. Kemudian U2 sama dengan, nah ini rumus paten ya. U2 sama dengan V2 dikurangi V2 U1 dibagi U1 dikali U1. Kita tinggal masukkan V2-nya. V2-nya tadi adalah min 1, 0, 1. Kemudian dikurangi V2 dikali U1. Nah, ini V2-nya. V2-nya min 1, 0, 1, berarti min 1 dikali 1, tambah 0 kali 1, tambah 1 kali 0, dibagi U1 dikali U1. U1 kali U1-nya berarti yang ini, atau 1 kuadrat kali 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kemudian dikalikan U1, U1-nya 110, 110. Kita turunkan di sini, min 1, 0, 1, dikurangi, ini berarti kan min 1 kali 1, min 1, tambah 0, tambah 0, min 1, kemudian 1 dikali 1, ditambah 1 kali 1, 1/2, jadi min 1/2 dikali 110. Nah, ini kita kalikan dulu ya, min 1/2 kali 1, min 1/2 kali 1, min 1/2 kali 0. Kemudian baru dari sini kita kurangi, min 1 ditambah 1/2. Nah, sama dengan min 1/2, kemudian 0 dikurangi 1/2. 0 ditambah 1/2, 1/2, kemudian 1 dikurangi 0 ya, berarti 1. Nah, berarti di sini basisnya, basis U2-nya adalah min 1/2, 1/2, 1. Nah, ini kalau teman-teman kalikan, U1 dikali U2-nya itu sama dengan 0, berarti dia sudah membentuk basis ortogonal. Nah, coba nanti kalikan ya, 1 dikali min setengah, ditambah 1 kali setengah sama dengan setengah. Jadi 0 dikali 1, 0. Jadi tadi min setengah tambah setengah sama dengan 0. Nah, jadi cukup sampai 2 langkah di sini sudah menghasilkan basis ortogonal dengan proses Gram-Schmidt.
Kemudian nomor 2. Nah, ini nomor 2, tunjukkan bahwa vektor di sini vektornya adalah -1, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, kemudian -2, 0, 0, 1, basis dari ruang solusi persamaan X ditambah Y ditambah Z ditambah 2W sama dengan 0. Nah, jadi kita perhatikan perhatikan definisinya ya di sini. Nah, kita satu-satu ya, kita buktikan dulu vektor-vektor di sini merupakan vektor ortogonal atau bukan. Nah, jadi kita memasukkan ke definisinya X tambah Y tambah Z tambah 2W sama dengan 0. Satu-satu ya. -1 tambah 1 tambah 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 0, benar. Kemudian yang kedua, -1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 kali 0, 0 juga. Nah, ini benar juga. Kemudian -2 tambah 0 tambah 0 tambah 2 kali 1, 0 juga. Nah, berarti ketiga vektor ini merupakan vektor ortogonal. Nah, kemudian di sini karena di sini bebas linear, ini kan udah sama dengan 0 semua. Maka vektor -1, 1, 0, -1, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, -2, 0, 0, 1 merupakan basis dari solusi persamaan X ditambah Y ditambah Z ditambah 2W sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan eliminasi ya, operasi baris elementer. Nah, di sini setelah kita lakukan operasi, kita dapatkan yang matriks terakhir ini. Nah, nanti matriks terakhir ini akan kita gunakan untuk proses Gram-Schmidt. Nah, di sini yang B-nya bentuk basis ortogonal dari basis di butir A dengan proses Gram-Schmidt. Jadi yang kita perlukan nanti adalah di sini matriks terakhir dari yang kita lakukan operasi baris elementer tadi. Nah, berarti kita misalkan di sini sebagai V1 ya. Jadi baris 1 sebagai V1, V1-nya berarti -1, 1, 0, 0. Nah, jadi kita jangan sampai pakai yang ini ya. Nah, ini hanya untuk pembuktian dia sebagai basis linear atau bukan. Jadi ini adalah ruang solusi persamaannya. Nah, yang kita gunakan di sini untuk proses Gram-Schmidt-nya itu adalah matriks dari hasil operasi baris elementer tadi. Nah, jadi V1-nya adalah -1, 1, 0, 0, kemudian V2-nya 0, -1, 1, 0, kemudian V3-nya adalah 0, 0, -2, -2, 1. Nah, kita balik lagi ke prosesnya ya. Proses tadi yang pertama rumusnya selalu sama, U1 sama dengan V1. V1-nya tadi -1, 1, 0, 0. Kemudian U2 sama dengan V2 dikurangi V2 U1 dibagi U1 kali U1 dikali U1. Nah, V2-nya tadi adalah 0, -1, 1, 0. Kemudian V2 U1, berarti kita kalikan 0 kali -1 ditambah -1 kali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 dibagi U1 kali U1. Nah, U1 kali U1-nya berarti -1 kali -1 tambah 1 kali 1 tambah 0 dikalikan U1 lagi, U1-nya -1, 1, 0, 0. Nah, sama dengan 0 -1, 1, 0 dikurangi ini sama dengan -1/2 dikalikan U1-nya -1, 1, 0, 0 sama dengan -1/2, -1/2, 1, 1, 0. Nah, ini sebenarnya kan angkanya kecil ya, tetapi biasanya banyak teman-teman yang keliru mengerjakan tentang operasinya, negatif positifnya. Nah, jadi di sini sebenarnya harus hati-hati ya untuk pengerjaan soalnya. Untuk rumusnya selalu sama ya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke U3 sama dengan V3 dikurangi V3U1 dibagi U1 kali U1 dikali U1. Kemudian karena di sini ada lagi V2, maka kita kalikan lagi dengan V2 dikurangi V3U2 dibagi U2 kali U2 dikalikan lagi dengan U2. Jadi yang pertama V3 kali U1 dulu, kemudian dikurangi V3 dikali V3 dikali U2. Nah, karena tadi kan kita di sini sudah dapatkan U2-nya ya. Nah, oke, yang pertama V3, V3-nya 0, 0, min 2, 1. Kemudian V3 dikali U1. Nah, berarti V3 0 dikali min 1 tambah 0 kali 1 tambah min 2 kali 0 tambah 1 kali 0 dibagi tadi U1, U1-nya berarti yang ini min 1 kali min 1 tambah 1 kali 1 tambah 0, kemudian ditambah 0 lagi. Nah, selanjutnya dikalikan U1, U1-nya dimasukkan lagi min 1, 1, 0, 0 dikurangi, nah ini V3 U2 tinggal dimasukkan V3 U2 0 dikali min 1/2 tambah 0 kali 1/2 tambah min 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Nah, kemudian dibagi ininya nilai U2-nya. U2-nya tadi adalah min 1/2, min 1/2, kemudian 1 dan 0. Oh, ini sepertinya saya ada salah hitung. Nah, di sini kita langsung ya. Ini seharusnya min 2 dikali 1. Min 2 kali 1, kemudian ini juga 1 dikali
1. Nanti teman-teman coba, dicek lagi ya ini perhitungan saya. Nah ini selanjutnya kita langsung, ke perhitungannya ya, 0, 0, min 21 dikurangi ini 0, kemudian ditambah 2/3 dibagi 2, kemudian dikali min 1/2 dikali min 1/2 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0, 0, min 21 ditambah ini 4/3 berarti 2/3 dibagi 2 sama dengan 4/3 dikali min 1/2 min 1/2 1, 0 sama dengan min 2/3 min 2/3 min 2/3 1. Nah, berarti di sini kita dapatkan basis ortogonalnya. Jadi berarti basis ortogonalnya yang pertama adalah U1 ini min 1, 1, 0, 0. Kemudian U2-nya min 1/2 1/2 1, 0. Kemudian U3-nya min 2/3 min 2/3 min 2/3 1. Ini sepertinya perhitungannya sudah benar, cuman saya salah ketik di sini ya. Ini seharusnya dikali 1, min 2 kali 1, kemudian ini juga 1 dikali 1. Nah, itu jadi kesimpulan untuk basis, ortogonal yang kita dapatkan dari proses Gram-Schmidt. Nah, jadi basisnya adalah nilai U-nya, U1, U2, dan U3-nya. Nah, kemudian nomor 4. Nah, ini soalnya integral ya, rada rumit. Kira-kira sampai tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apa masih bingung karena belum mempelajari model 3? Oke, kita lanjut ya, karena nggak ada yang nanya. Mungkin udah paham. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, di sini nomor 4, pakai integral lagi ya, dengan produk skalar integral 0 sampai 1 f(x, gx, dx), lakukan proses Gram-Schmidt pada himpunan polinom 1 x pangkat 2 untuk menempatkan suatu basis ortogonal dari polinom derajat 2. Oke, kita ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini tadi definisinya adalah fg integral 0 sampai 1 f(x, gx, dx). Nah, kemudian di sini ruang polinomnya adalah 1, x, dan x pangkat 2. Nah, kita misalkan, seperti tadi ya, V1, V2, dan V3. Nah, berarti di sini ada V1 sama dengan 1, V2 sama dengan X, kemudian V3 sama dengan X pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini, karena kita melakukan proses Gram-Schmidt, berarti kita, lakukan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, U1 sama dengan V1, V1-nya tadi adalah 1. Kemudian U2 sama dengan V2 dikurangi V2 U1 dibagi U1 dikali U1, kemudian dikalikan lagi U1. V2-nya kita tinggal masukkan, V2-nya adalah X dikurangi V2 U1. Nah, berarti di sini integral 0 sampai 1, V2-nya X, U1-nya tadi 1, berarti X dikali 1 dx. Dibagi integral 0 sampai 1, 1 dikali 1 dx. Nah, kemudian dikalikan U1, U1-nya adalah 1. Nah, berarti X dikurangi, ini integral 0 sampai 1, berarti X dikali 1X sama dengan X kuadrat per 2. Kemudian yang bawahnya integral 0 sampai 1, 1 dikali 1 dx, berarti sama dengan X. Tinggal dimasukkan batasnya, 0 sampai 1, 0 sampai 1, kemudian kita, kita kurangi ya dengan ini, X dikurangi 1/2, ini kan X dikurangi, ini kan berarti tinggal dimasukkan nilai, X-nya sama dengan 1, 1 kuadrat per 2 sama dengan 1/2, dibagi ini, berarti 1 dikurangi 0 sama dengan 1, dikali 1. Nah, ini 1 ini jangan sampai lupa ya nilai U1-nya. Nah, berarti X dikurangi 2 dibagi 1 dikali 1 sama dengan X dikurangi 1/2. Nah, berarti nilai U1-nya sama dengan 1, nilai U2-nya sama dengan X min 1/2. Nah, sebenarnya kan langkahnya sama seperti yang tadi ya, yang soal sebelumnya. Cuma yang soal sebelumnya kan itu berbentuk, vektor biasa ya, kalau ini berbentuk polinom ya. Nah, berbentuk polinom, kemudian di sini, definisi dari skalarnya adalah integralnya. Nah, berarti selanjutnya kita lanjut ke U3. Nah, rumusnya sama seperti soal tadi, V3 dikurangi V3 U1 per U1 kali U1 dikali U1, kemudian dikurangi V3 U2 dibagi U2 kali U2, kemudian dikalikan lagi U2. Nah, sama tinggal dimasukkan nilai-nilainya. V3-nya adalah X kuadrat dikurangi 0 sampai 1, V3 dikali U1, V3 X kuadrat dikali U1-nya 1, berarti X kuadrat kali 1 dx. Kemudian dibagi integral 0 sampai 1, U1 kali U1 adalah 1 dx. Nah, jangan lupa dikalikan U1, U1-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita kurangi V3 U2. V3 U2 berarti integral 0 sampai 1, X kuadrat, V3-nya X kuadrat, dikalikan U2. U2-nya tadi kita sudah dapat X dikurangi 1/2 dx. Kemudian dibagi U2 dikali U2.
Nah, U2 kali U2-nya tadi berarti integral 0 sampai 1, X dikurangi 1/2 kuadrat dx sama dengan X dikurangi 1/2. Nah, teman-teman untuk nilai integral di sini, oh ini seharusnya saya juga pangkatkan 2 ya. Untuk nilai integral, perlu teman-teman catat ya. Nah, untuk nilai integral di sini, kalau misalkan perkaliannya sesama dirinya sendiri seperti ini U1 dikali U1, nah ini seharusnya dikuadratkan ya, karena ini tetap hasilnya 1, jadi saya tetap nulis 1. Nah, di sini kita kuadratkan ya, seperti di sini U2 dikali U2, berarti X dikurangi 1/2, kita kuadratkan dx. Nah, itu bisa teman-teman lihat di contoh ya. Jadi contoh-contohnya juga silakan dipelajari lagi. Jadi perlu catatan ya, itu untuk soal-soal yang berbentuk integral ya, kalau perkaliannya dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, itu biasanya dikuadratkan lagi. Nah, oke kita lanjut di sini, berarti tadi U2 kali U2 integral 0 sampai 1, X dikurangi 1/2 kuadrat dx. Kemudian dikalikan U2, U2-nya tadi adalah X min 1/2. Nah, X min 1/2. Nah, kemudian X kuadrat dikurangi, ini kita integralkan sama dengan X pangkat 3/3, batasnya 0 sampai 1 per X, batasnya 0 sampai 1 dikali 1. Kemudian yang ini juga sama, kita kalikan dulu, X kuadrat kali X pangkat 3, jadi kita integralkan sama dengan X pangkat 4/4, ini X kuadrat per 2, berarti kita integralkan jadi X pangkat 3 per 6, batasnya 0 sampai 1. Nah, yang bawahnya juga sama, ini kita kuadratkan dulu berarti X kuadrat, nah berarti kita integralkan jadi X pangkat 3/3, kemudian dikurangi X pangkat 2/2 ditambah X per 4, batasnya 0 sampai 1, kemudian dikalikan U2-nya, X dikurangi 1/2. Nah, saya rasa untuk soal-soal integral ini sebenarnya integralnya nggak terlalu rumit ya, masih yang sederhana. Nah, kita tinggal operasikan ya, X kuadrat dikurangi, ini kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1/3, dibagi 1, kemudian yang ini juga sama, dikurangi 1/4, nah ini kali 1 ya, ini kali 1, nah yang ini. Kemudian dikurangi 1/4, dikurangi 1/6, dibagi 1/3, dikurangi 1/2, ditambah 1/4, dikalikan U2-nya, X dikurangi 1/2. Kemudian X kuadrat dikurangi 1/3 bagi 1, 1/3, kemudian yang ini 1/12 bagi 1/12, dikali X dikurangi 1/2. Sama dengan X kuadrat dikurangi 1/3, ini berarti 1/12 bagi 1/12 sama dengan X, dikurangi X, kemudian dikali min 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian kita sederhanakan lagi, X kuadrat dikurangi X min 1/3 ditambah 1/2 sama dengan 1/6. Nah, jadi basis ortogonal U3-nya adalah X kuadrat min X ditambah 1/6. Nah, berarti basis ortogonalnya U1 sama dengan 1, U2 sama dengan X dikurangi 1/2, dan U3 sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 1/6. Nah, kemudian yang biasanya setelah kita menentukan basis ortogonal, biasanya soalnya kalau yang lebih panjangnya lagi nanti disuruh mencari basis ortonormalnya. Nah, di sini basis ortonormalnya yang pertama U1. Nah, tadi kan kita berarti pakai basis yang baru ya, basis ortogonal yang baru, berarti yang ini 1, X dikurangi 1/2, X kuadrat dikurangi X tambah 1/6. Nah, yang pertama U1 dulu, kita bentuk basis ortonormalnya. Nah, rumusnya adalah V1 dibagi panjang vektor V1. Nah, panjang vektor V1 ini kan berarti perkalian skalar V1 dikali V1 dipangkatkan 1/2 atau akarnya, akar kuadratnya. Nah, berarti tadi V1-nya adalah 1 dibagi V1 dikali V1 dikali V1. Nah, berarti atau kita bisa menyederhanakannya menjadi akar 1 dikali 1. 1 dibagi akar 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi basis ortonormal untuk U1-nya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian untuk U2-nya, U2 sama dengan U2 dibagi panjang vektor U2. Nah, ini teman-teman boleh pakai, ini seharusnya U1 ya, seharusnya. Ini U1, ini juga U1. Nah, di sini tadi U2-nya adalah X dikurangi 1/2 ya, X dikurangi 1/2, kemudian sama dibagi panjang vektor U2. Nah, panjang vektor U2-nya, di sini kita integralkan dulu. Integral 0 sampai 1, X dikurangi 1/2 kuadrat dx pangkat 1/2. Nah, kita tinggal hitung aja integralnya nih, yang bawah sama dengan X dikurangi 1/2 per akar 1/12, atau akar 12/1 dikali X dikurangi 1/2. Sama dengan 2 akar 3X dikurangi 1/2. Nah, ini untuk basis ortonormal
U2-nya. Kemudian untuk basis ortonormal U3-nya, nah di sini X kuadrat dikurangi X tambah 1/6, U3 dibagi panjang vektor U3, panjang vektor U3-nya berarti nilai integral 0 sampai 1, X kuadrat dikurangi X ditambah 1/6 kuadrat dx sama dipangkatkan 1/2. Nah, ini berarti untuk mencari panjang vektor, balik lagi ke modul 2 ya. Modul 2 kan kita sudah membahas panjang vektor, terus sudut antara vektor, kemudian jarak. Nah, yang ini berarti merupakan panjang ya, panjang vektornya. Nah, berarti kita integralkan tinggal 0 sampai 1, X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3. Nah, ini kita urai dulu nilai kuadratnya, dikurangi 1/3X ditambah 1/36 dx pangkat 1/2. Kemudian kita integralkan sama dengan 1/5 X pangkat 5 dikurangi 1/2 X pangkat 4 tambah 4/9 X pangkat 3 dikurangi 1/6 X kuadrat tambah 1/36 X. Batasnya 0 sampai 1. Jangan lupa dipangkatkan 1/2. Atau nanti kita di terakhir mau dibuat akar juga boleh di sini. Nah, berarti X kuadrat dikurangi X tambah 1/6. Nah, kita tinggal memasukkan nilai X-nya sama dengan 1 dan 0. Berarti 1/5 dikurangi 1/2 tambah 4/9 dikurangi 1/6 ditambah 1/36 sama dengan X kuadrat dikurangi X tambah 1/6 per akar 1/180. Nah, ini kita jumlahkan ya untuk akarnya sama dengan akar 180 dikali X kuadrat dikurangi X tambah 1/6. Nah, sama dengan 6 akar 5 dikali X kuadrat dikurangi X tambah 1/6. Nah, berarti tadi basis ortonormalnya yang pertama adalah 1. Nah, tadi nilai U1. Nah, ini nilai U1, ini seharusnya U1 ya. Ini U1, ini juga U1. Nah, nilai U1-nya tadi sama dengan 1. Nah, ini basis ortonormal yang pertama. Kemudian nilai U2-nya adalah 2 akar 3 dikali X dikurangi 1/2. Kemudian basis ortonormal untuk yang terakhir, yang untuk yang ketiga adalah U3, 6 akar 5 X kuadrat dikurangi X tambah 1/6. Kira-kira di modul KP2 ada yang mau ditanyakan? Ini pada diem tuh, paham apa enggak? Sedikit paham, Kak. Sedikit ya. Oke, kita lanjut ya ke modul 3 KB3. Nanti kalau itu dipelajari lagi, nanti soalnya saya share ya di grup. Nanti silakan lihat lagi hitungannya, siapa tahu ada yang salah. Tapi ini soal-soal yang saya kerjakan sesuai sih dengan kunci jawaban. Tapi memang ada beberapa soal yang tidak sesuai ya dengan kunci jawabannya. Jadi nanti teman-teman silakan hitung lagi ya. Dilanjutkan juga untuk soal-soal berikutnya. Nah, ini untuk yang tes formatif 3KB3, seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya pembahasan metode matematis ya, dan jarang dibahas untuk di aljabar linear elementer 2. Mungkin di modul 3 nanti fokusnya ke modul KB1 dan KB2, di proyeksi ortogonal, kemudian di proyektor, dan tadi proses Gram-Schmidt itu, biasanya fokusnya di situ. Nah, tetapi kita bahas di sini sedikit ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir di sini untuk KB3 itu tentang hampiran. Di sini soalnya adalah tentukan polinom hampiran terbaik pangkat kurang lebih sama dengan 2 untuk X pangkat 6 dengan produk skalar Fg sama dengan integral 0 sampai 1 fx gx dx. Nah, ini untuk penyelesaiannya yang pertama. Di sini kita cari dulu basis ortogonal untuk polinom derajat 2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di contoh 13, halaman 3.30 ya. Nah, di situ ada dijelaskan untuk polinom derajat 2 di sini untuk basis ortogonalnya adalah 1x x kuadrat dikurangi 1/3. Nah, ini kan tidak disebutkan di soal ya. Nah, tetapi di sini kita gunakan sebagai basis ortogonal untuk polinom derajat 2-nya. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk mencari polinom hampiran terbaik, kita cari dulu panjang vektor U1. Nah, panjang vektor U1, jadi ini kita misalkan U1-nya adalah sama dengan 1, ini U1, kemudian U2-nya X, nah kemudian U3-nya adalah X kuadrat dikurangi 1/3. Jadi ini U1, U2, dan U3. Nah, berarti panjang vektor U1 sama dengan integral 0 sampai 1, 1 kuadrat dx pangkat 1/2. Nah, berarti ini sini kita integralkan, integral 1 sama dengan X, batasnya 0 sampai 1, pangkat 1/2 sama dengan 1, pangkat 1/2 sama dengan 1. Kemudian panjang vektor U2.
Nah, panjang faktor U2 tadi di sini adalah X. Nah, U2-nya sama dengan X. Nah, integral 0 sampai 1 X kuadrat dx. Nah, pangkat 1/1/2 sama dengan 1/3 X pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1, pangkat 1/2 sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian U3-nya. U3-nya tadi adalah X kuadrat dikurangi 1/3. Nah, ini sama, kita kuadratkan, batasnya 0 sampai 1. Nah, dx pangkat 1/2 sama dengan integral 0 sampai 1, X pangkat 4 dikurangi 2/3 X kuadrat tambah 1/9 dx pangkat 1/2. Sini kita integralkan, X pangkat 5/5 dikurangi 2X pangkat 3/9 ditambah 1/9 X, batasnya 0 sampai 1, pangkat 1/2. Nah, berarti di sini, nah nilainya adalah 1/5 dikurangi 29 tambah 1/9 dikurangi 0, pangkat 1/2. Sama dengan 1/5 dikurangi 1/9, pangkat 1/2. Nah, sama dengan akar 4/45 atau 2 akar 5/15. Nah, kemudian setelah mencari U1, U2, U3, kita cari nilai R1, R2, dan R3-nya. Nah, di sini untuk rumusnya R1, R2, dan R3 adalah 1/U1 dikali U1 ya ini. Kemudian 1/U2, panjang U2 dikali U2. Kemudian 1/U3, panjang vektor U3 dikali U3. Nah, tadi kan U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan X, dan U3-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 1/3. Kemudian di sini 1 per panjang vektor U1 tadi adalah 1, kemudian dikali U1-nya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk U2-nya 1 per panjang vektor U2, panjang vektor U2 tadi adalah 1/3 akar 3 atau akar 3/3 ya. Nah, di sini dikalikan U2-nya adalah X. Kemudian yang ketiga 1 per panjang vektor U3, panjang vektor U3-nya adalah 2 akar 5/15 dikalikan U3-nya adalah X kuadrat dikurangi 1/3. Nah, di sini sama dengan 1, kemudian, nah, 1 per akar 3/3 dikali X sama dengan akar 3X, kemudian 15/2 akar 5 dikali X kuadrat per 1/X kuadrat dikurangi 1/3. Jadi ini nilai R1, R2, dan R3-nya. Nah, kemudian setelah mencari R1, R2, dan R3, untuk mencari hampirannya, nah kita kalikan dengan fungsinya. F dikali R1. F-nya tadi adalah fungsinya di soal. Nah, fungsinya adalah ini, F X pangkat 6. Ini adalah nilai F-nya. Nah, berarti kita tinggal integralkan dikalikan dengan nilai R1, R2, dan R3. Dengan F-nya tadi adalah sama dengan X pangkat 6. Nah, berarti yang pertama F dikali R1. R1-nya tadi adalah 1, integral 0 sampai 1, X pangkat 6. F-nya sama dengan 1/7 X pangkat 7, batasnya 0 sampai 1, sama dengan 1/7. Kemudian F R2. Nah, tadi F-nya adalah X pangkat 6, R2-nya adalah akar 3X, atau akar 3 integral 0 sampai 1, X pangkat 6 dikali X. Akar 3 integral 0 sampai 1, X pangkat 7 dx dengan akar 3 X pangkat 8/8, ini nilai integralnya batasnya 0 sampai 1, sama dengan 1/8 akar 3. Ini untuk FR2-nya. Kemudian FR3-nya. FR3-nya berarti F-nya tadi X pangkat 6. Nah, kemudian R3-nya adalah 15/2 per akar 5 kali X kuadrat min 1/3. Jadi ini kita pisahkan ya konstantanya. Yang kita integralkan hanya nilai koefisien nilai variabelnya. Nah, berarti 15/2 akar 5 integral 0 sampai 1 X pangkat 8 dikurangi 1/3 X pangkat 6 dx. Nah, kita integralkan dulu nilai integralnya. Jadi X pangkat 9/9 dikurangi X pangkat 7/21, batasnya 0 sampai 1. Ini kan berarti kan X pangkat 7/7 ya. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, sama dengan 15/2 akar 5 dikali 1/9 dikurangi 1/21. 15/2 akar 5 dikali 4/63. Nah, ini kita kurangi dulu sama dengan 2 akar 5/21. Nah, jadi nilai hampirannya, nilai PX-nya, FR1 dikali R1, nah ini 1/7. Nah, dikalikan R1, R1-nya tadi 1. Nah, kemudian ditambah FR2, FR2-nya 1/8 akar 3, kemudian dikalikan R2. R2-nya tadi adalah akar 3X. Nah, di sini 1/8 akar 3 dikali akar 3X. Kemudian FR3 dikali R3. FR3-nya 2 akar 5/21. Nah, ini FR3-nya 2 akar 5/21 dikali
R3. R3-nya adalah 15 per 2 akar 5 dikali X kuadrat dikurangi 1/3. Nah, ini kita tinggal operasikan. 1/7 kali 1/7, kemudian akar 3/8 dikali akar 3X sama dengan 3/8X, kemudian ini ditambah sama dengan, nah ini kita kalikan ke sini, 5/7 dikali X kuadrat dikurangi 1/3. Nah, ini jadi nilai hampiran untuk polinom derajat kurang dari sama dengan 2 dengan nilai F-nya adalah X pangkat 6. Nah, itu untuk soal hampiran ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Untuk pertemuan modul 3, silakan teman-teman pelajari lagi, kemudian kerjakan lagi untuk soal-soal latihan yang lainnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.